Indonesia itu sampai ekspor jagung ke Malaysia 1.200 ton jagung kita kirim ke Malaysia. Ya karena kasihan sama orang Malaysia, nanti banyak yang mati guys di trotoar di pinggir jalan. Tapi Indonesia tetap wajib mengimport jagung 100.000 ton daripada Amerika. Kita sudah swasembada pangan. Kenyataannya malah impor 1.000 ton beras tambah 580.000 ayam. Indonesia ini sok-sok kaya, rupanya tak taunya impor. Kesombongan Benik telah luntur, geng. Kata dia mau ekspor jagung dari Indonesia ke Malaysia, ekspor beras dari Indonesia ke Malaysia karena warga Malaysia sedang menangis meminta jagung dan beras. Ternyata faktanya Indonesia mengimpor beras ataupun jagung ataupun telur ataupun ayam itu dari Amerika. Dan yang sangat menyedihkan lagi, geng, Pak Prabowo berludah ke atas kena muka sendiri, geng. Ternyata Indonesia tidak bisa membuat mobil sendiri, malah impor dari India. Malu, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video malu, geng. Kita mengaku-ngaku ataupun sombong dan belaga kepada negara Malaysia. Ya, terutamanya si Benik, geng. Kata si Benik, Indonesia kasihan kepada Malaysia, nanti takut mati kelaparan di tengah jalan. Kita impor jagung ke Malaysia. Dan geng, saat orang Malaysia datang ke Indonesia, Malaysia kaget lihat petani Indonesia tidak modern, tidak seperti petani di Malaysia yang modern. Waduh, ini gimana konsepnya, Benik? Benik, kok kamu menyombongkan diri? Nanti kena son dengan orang Malaysia, koyak lagi negara kita, kayak gitu loh. Jadi kita wargakan saja ya, geng. Ya, kita gak usah membanggakan negara kita paling kaya lah di Asia Tenggara. Namun rakyatnya masih tidak menggunakan alat-alat modern saat menanam padi, saat menanam jagung. Tidak seperti negara Malaysia. Nah, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong yang sokong channel ini di bulan suci Ramadan ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa bener? Silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nah guys, Indonesia itu sampai ekspor jagung ke Malaysia 1.200 ton jagung kita kirim ke Malaysia. Ya karena kasihan sama orang Malaysia, nanti banyak yang mati guys di trotoar di pinggir jalan. Kasihan gak lu lihat mereka itu mengemis. Untunglah Indonesia ini baik ya, kita masih mau kasih makan orang Malaysia. 1.200 ton jagung kita kirim ke mereka. Dan dari sini kita bisa lihat memang penting buat Indonesia bisa melakukan swasembada pangan. Bukan cuma tadi beras, jagung, gula, enggak. Tapi protein itu juga penting. Biar pinter nih anak-anak kita yang makan MBG itu jangan sampai stunting. Kuncinya apa? Kebutuhan proteinnya tercukupi. Makanya gue seneng nih guys ketika gue ngeliat ya sukses nih program uji coba untuk buka kandang ayam terintegrasi di Bone, Sulawesi Selatan. Itu kawasan percontohan nasional hilirisasi ayam yang terintegrasi guys. Adanya di Kabupaten Bone. Jadi Hari ini saya dengar berita yang amat mengejutkan. Perjanjian sedangkan beras Indonesia cukup banyak. Jagung Indonesia cukup banyak. Barangan-barangan lain di Indonesia cukup banyak, tapi akibat daripada perjanjian tarif 32% kepada 19%, maka Indonesia terpaksa tunduk kepada Amerika dengan mengimport barangan-barangan daripada Amerika untuk dilambatkan di Indonesia untuk beberapa tahun akan datang. Memang benarlah apa kata penganalisa politik ekonomi di Indonesia. Indonesia terjerat dengan angkara mereka sendiri. Seperti yang Benik kata, Malaysia bodoh, Malaysia menjadi budak Amerika. Tapi sekarang apa sudah jadi? Mr. Benik, please answer this. Jagung ditanam di Indonesia 2.5 juta hektar, tetapi Indonesia tetap wajib mengimport jagung 100.000 ton daripada Amerika. Termasuk anggur, termasuk jeruk, termasuk barangan-barangan lain. Katanya mau impor ke Malaysia, kok malah daripada Amerika. Itu seperti dalam perjanjian antara Indonesia dan Amerika yang ditandatangani pada bulan lepas. Ini banyak dibicarakan oleh pakar-pakar ekonomi di Indonesia.
Dan sekarang apa sudah jadi? Apa sudah jadi? Ya. Kemana nak dihalalkan jagung-jagung di Indonesia? Aduh. Susah. Nanti akan ada perasaan-perasaan yang kurang baik daripada rakyat Indonesia terhadap presiden mereka sendiri. Ini akan menjadi masalah yang amat-amat besar. Ini akan menjadi masalah dalamannya amat-amat besar. Ya, kenapa Amerika sanggup berbuat demikian? Sebab pasaran di Indonesia, daya beli mereka tinggi. Itu sebab Amerika memujuk dan memaksa, akhirnya Indonesia terjerat dengan angkara mereka sendiri. Dan ini amat malang kepada mereka. Dan komoditas satu ini pun tumbuh subur di banyak provinsi Indonesia. So, yang mengatakan Malaysia bodoh, budak Amerika, tolong jawab pertanyaan saya ini. Tengok. Okay. Kan saya daripada Malaysia kan. Nak ambil video boleh ambil kan? Masuk TikTok. Tengok ha. Kalau saya dulu kecil-kecil memang buat macam ni. Tapi sekarang kan semua mesin semua. Yang betul itu kan? Tapi sini ada yang pakai mesin pun ada kan? Ha? Tak ada. Semua tanam macam ni. Tak ada. Aduh. Ini berapa kali setahun ni? Dua kali setahun. Bukan dua tahun sekali ya? Dari Malaysia, Long baru sini wajibnya yang gede. Apa? Gede Kuala Namu. Oh, dia ke Aceh. Ya. Tanam padi. Okeylah, saya nak bergerak. Bye-bye. Apa cerita nih geng-gengnya Benny? Katanya kasihan dengan negara Malaysia sampai Indonesia mengekspor jagung dari Indonesia ke Malaysia. Namun kenapa malah Indonesia mengekspor jagung dari Amerika ke Indonesia? Aduh, pagi-pagi ini kita disuguhkan dengan canda tawaan si Benny ya geng ya. Ini Benny ini meludah ke atas, nanti kena muka sendiri. Itulah si Benny geng. Kayak gitu ya geng ya. Berkuar-kuar di media sosial, Malaysia bodoh lah, Malaysia menangis darah lah, Malaysia kita kasihan dengan Malaysia, kita ekspor jagung lah ke negara Malaysia berapa ton kayak gitu, banyak lah pokoknya gitu ya geng. Namun Indonesia sekarang terjerat sendiri, ucapan sendiri. Kita yang impor jagung daripada negara Amerika. Perjanjian yang konyol gitu. Dan video-video yang akan Iki reaction berikut ini geng, ini juga mengiris hati mata kita juga geng. Kenapa demikian? Ya, karena kita tidak mampu seperti negara Malaysia. Ya, mengaku sok negara kaya, mengaku sok negara makmur. Namun, kenapa Indonesia mengimpor kayak itu mobil pickup dari negara India? Tidak seperti Malaysia, membuat mobil buatan sendiri. Waduh, malu sih. Jom kita simak dulu bersama-sama. Namun, sebelum simak, gelak dulu ya, gengnya. Kalian denger ini baik-baik ya. Adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Wow. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Terus ini apa Pak? Impor 150.000 mobil pick up dari India buat koperasi desa. Sementara koperasi desanya belum ada. Kenapa nggak pakai mobil SMK saja Pak? Buatan anak Indonesia. Sabar, ada lagi nih. Kita ingin berdayakan produsen. Baikkan Indonesia sudah swasembada beras. Ini beras yang diagung-agungkan oleh Benik. Ya. Oleh si Benik. Oke. Bapak sendiri loh yang ngomong, kita jangan sampai impor beras. Kita sudah swasembada pangan. Kenyataannya malah impor 1.000 ton beras. Malu si Benik. 80.000 ayam dari AS lagi. Nggak habis fikri Bapak. Aduh. Nggak bisa berkata-kata, gebrakan baru yang selalu Bapak bikin. Hai, aku nak cerita nih. Indonesia ini sok-sok
kaya, rupanya tak taunya impor. Impor. Mengaku ada mobil sendiri buatan Indonesia SMK. Tapi kenapa impor dari India mobilnya? Mengakunya swasembada beras telah berhasil dan Indonesia adalah sumber daya alamnya kaya. Tapi kenapa impor beras dari Amerika? Aduh, aneh-aneh kan. Katanya cinta produk dalam negeri, tapi kok malah borong mobil perindapan. Agrinas mau impor 105.000 unit pickup dan truk dari India untuk koperasi desa. Nilainya nggak main-main, 24 triliun rupiah. Tapi langkah ini justru dihujani kritik dari sana-sini. Kritik pedas datang dari Kadin Indonesia dan beberapa asosiasi pengusaha. Mereka bilang kebijakan ini sama saja dengan membunuh industri otomotif nasional yang lagi berjuang. Bayangkan, kapasitas produksi kita itu mencapai 2,5 juta unit per tahun dan banyak yang lagi nganggur. Ini kontras banget sama janji kemandirian ekonomi Presiden Prabowo. Importnya CBU lagi. Kalau kita bisa bikin atau ngerakit kendaraan sendiri, kenapa harus ngasih lapangan kerja ke buruh di India? Bukan cuma soal rakitan mobilnya, tapi nasib ribuan IKM komponen di Indonesia. Kalau kita impor mobil utuh, CBU, produsen ban, aki hingga sasis lokal cuma bisa gigit jari menonton uang triliunan itu terbang ke luar negeri. Agrinas sih beralasan mobil India ini lebih murah dan kita butuh penggerak 4x4 yang katanya nggak diproduksi massal di sini. Tapi pertanyaannya, apa iya semua desa di Indonesia butuh spek seperti itu? Atau ini cuma soal efisiensi anggaran yang mengorbankan industri jangka panjang? 24 triliun rupiah. Harusnya bisa jadi mesin penggerak ekonomi warga kita sendiri daripada buat impor CBU. Bagaimana menurut kalian? Di saat Indonesia masih sibuk ngurusin korupsi, Malaysia udah bikin supercar mereka sendiri cuy. Oke guys, kalian gak salah dengar kok. Ini adalah Bufori CS8, mobil supercar massal pertama buatan Bufori Motor Car Company dari Malaysia. Perusahaan ini adalah kolaborasi antara Malaysia dan Australia yang berbasis di Kuala Lumpur. Awalnya perusahaan ini didirikan pada tahun 1986 di Sydney, Australia, namun baru dipindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1998. Jadi mobil ini masuk ke dalam kategori Grand Tourer dan merupakan produk hand-built dari Malaysia cuy. Gua dengar katanya sekitar 90% komponen mobil ini dibikin di Malaysia. Gokil. Seperti ini mobil ini juga udah dikembangkan selama kurang lebih 10 tahun. Bukan impor dari versi India. prototipenya itu sempat dirilis pada tahun 2019 kemarin cuy. Speknya kayak gimana bang? Mesinnya berkapasitas 6400 cc V8 yang basisnya dari mesin Hemi yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 810 horsepower, torsinya di 973 Nm, top speed di sekitar 310 km per jam, serta 0 ke 100-nya ada di 3 detik aja cuy. Tapi kalau menurut kalian mesin 6400 cc itu boros banget, tenang aja guys, kalian bisa pilih opsi mesin yang lainnya nih. Ada pilihan mesin V6 dan bahkan inline 6 yang pastinya bakalan lebih irit cuy. Dan untuk sasisnya sendiri, mobil ini pakai jenis monocoque yang udah full carbon Kevlar guys. Dan mobil ini juga pakai konfigurasi rear wheel drive. Harganya berapaan tuh bang? Harga resminya ada di sekitar 2,2 juta ringgit Malaysia. Kalau dirupiahin itu sekitar 8,5 miliar cuy. Jadi gimana menurut kalian tentang si Bufori CS8 ini guys? Kira-kira kapan nih Indonesia bisa bikin mobil supercar sendiri kayak Malaysia? Apa gue yang coba mulai duluan ya? Tulis di kolom komen pendapat kalian ya. Kesombongan Benik telah luntur, geng. Kata dia mau ekspor jagung dari Indonesia ke Malaysia, ekspor beras dari Indonesia ke Malaysia karena warga Malaysia sedang menangis meminta jagung dan beras. Ternyata faktanya Indonesia mengimpor beras ataupun jagung ataupun telur ataupun ayam itu dari Amerika. Dan yang sangat menyedihkan lagi, geng, Pak Prabowo berludah ke atas kena muka sendiri, geng. Ternyata Indonesia tidak bisa membuat mobil sendiri, malah impor dari India. Malu, geng. Malu, kita dibilang negara kaya, negara makmur, negara kayak gini, namun kita tidak bisa membuat mobil sendiri. Malah impor dari India, malah impor dari Amerika, beras, jagung, hingga ayam. Apa benda nih? Tak bisa ke dalam negara ini membuat berternak ayam, membuat beras sendiri. Kan tanah, katanya tanah luas, yang mengejek negara Malaysia tanah kecil dan lain sebagainya. Indonesia tak bisa ke membuat ayam atau ini malah impor ayam, impor beras, impor mobil. Negara kita ini bukan negara seperti Singapura, Brunei, Malaysia, bukan. Negara kita ini yang dibilang negara besar katanya. Namun kemana kebesaran negara kita? Kayak gitu loh, kok gak digunakan dengan sebaik-baik mungkin? Itu kan. Kalau ayam oke lah, mungkin ayam di Amerika lebih murah daripada di Indonesia. Kalau beras, apalagi kalau pickup, mobil, katanya mau buat sendiri. Aduh, ini lagi.
Malu, geng. Malu, sumpah malu banget. Kita yang mengaku-ngaku negara kaya, ternyata... Aduh, mungkin video ini mengakhiri video kali ini. Mohon maaf bila tersilap kata daripada Akinya dari depan sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.